Perkenalkan, nama saya Lucius Peter Telembanua. Saya dari kelas TIP 1806, NPM 18110379. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisa korelasi mata kuliah metode numerik. Pengertian korelasi dan analisa korelasi. Dalam teori probabilitas dan statistika, korelasi juga disebut koefisien korelasi. Adalah nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua perubahan acak. Korelasi merupakan salah satu bentuk dan ukuran yang memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang menggunakan kata dari korelasi positif, sehingga terjadi perubahan meningkat pada sebuah benda. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. Koefisien korelasi atau korelasi persen. Untuk melakukan analisis korelasi terhadap dua variabel, diperlukan perhitungan untuk mendapatkan koefisien korelasi yang berkisar antara min 1 atau negatif 1 sampai dengan positif 1. Koefisien korelasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus korelasi persen atau rumus produk momen. Persamaannya adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di gambar di bawah ini, di mana R-aksis sama dengan korelasi antara X dan Y, sedangkan XI nilai R ke I, YI sama dengan nilai Y ke I, dan N banyaknya nilai. Koefisien korelasi dalam Excel. Untuk mempermudahkan perhitungan koefisien korelasi, kita juga dapat menggunakan Microsoft Excel dalam membantu kita melakukan analisis korelasi, terutama dalam menghitung koefisien korelasinya. Microsoft Excel menyediakan beberapa cara untuk menghitung koefisien korelasi, yaitu dengan menggunakan fungsi persen dan data analisis. Jenis variabel linear antara dua variabel. Pola atau bentuk hubungan antara dua variabel. Yang pertama, korelasi linear positif atau positif 1. Perubahan salah satu nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang sama. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati positif 1, berarti pasangan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi linear positif yang kuat atau erat. Yang kedua, korelasi linear negatif 1. Perubahan salah satu nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang berlawanan. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati min 1, maka hal ini menunjukkan pasangan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi linear negatif yang kuat. Yang ketiga, tidak berkorelasi atau nol. Kenaikan nilai variabel yang satunya kadang-kadang diikat dengan penurunan variabel hanya atau kadang-kadang diikuti dengan kenaikan variabel yang lainnya. Arah hubungannya tidak teratur, kadang-kadang searah, kadang-kadang berlawanan. Apabila nilai koefisien korelasi mendekati 0, berarti pasangan data variabel X dan variabel Y memiliki korelasi yang sangat lemah atau berkemungkinan tidak berkorelasi. Ketiga pola atau bentuk hubungan tersebut, jika digambarkan ke dalam scatter diagram atau diagram tebar, adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di mana ada diagram positif, diagram negatif, dan diagram tidak berkorelasi, tidak memiliki hubungan. Tabel tentang pedoman umum dalam menentukan kriteria korelasi dapat dilihat, di mana R0 kriteria hubungannya tidak ada korelasi, di mana R-nya 0 sampai 0,5 korelasi lemah, 0,5 sampai 0,8 korelasi sedang, sedangkan 0,8 sampai 1 sama dengan korelasi kuat atau erat, dengan 1 adalah korelasi sempurna. Contoh analisa korelasi di produksi. Yang pertama, apakah ada hubungan antara suhu ruangan dengan jumlah cacat produksi? Yang kedua, apakah ada hubungan antara lamanya waktu kerusakan mesin dengan jumlah cacat produksi? Yang ketiga, apakah ada hubungan antara jumlah jam lembur dengan tingkat absensi? Kita bahas contoh pertama. Contoh kasus analisa korelasi sederhana. Seorang engineer ingin mempelajari apakah adanya pengaruh suhu ruangan terhadap jumlah cacat yang dihasilkan dan juga ingin mengetahui keeratan serta bentuk hubungan antara dua variabel tersebut.
Engineer tersebut kemudian mengambil data selama 30 hari terhadap rata-rata atau mean, suhu ruangan, dan jumlah cacat produksi seperti di bawah ini. Dapat dilihat. Penyelesaiannya yaitu pertama-tama hitunglah X2, Y2, XY, dan totalnya seperti tabel di bawah ini. Dapat dilihat tabelnya. Nah, kemudian hitunglah koefisien korelasi berdasarkan rumus korelasi di bawah ini. Ini rumus dari korelasi. Dan dimana hasilnya akan didapatkan R sama dengan 0,955. Jadi koefisien korelasi antara suhu ruangan dan jumlah cacat produksi adalah 0,955. Berarti kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang erat dan bentuk hubungannya adalah linear positif. Jika hubungan suhu ruangan dan jumlah cacat produksi disebut dalam bentuk scatter diagram, maka bentuknya akan seperti di bawah ini. Contoh kasus menghitung koefisien korelasi lainnya, yaitu seorang manajer ingin menguji keeratan hubungan antara output yang dihasilkan oleh produksi dengan biaya listrik yang harus dibayarnya setiap bulan. Berikut ini adalah data 12 bulan yang diambil oleh manajer tersebut. Penyelesaiannya, menghitung koefisien korelasi dengan fungsi persen. Kita dapat menghitung koefisien korelasi dengan dua cara, yaitu dengan mengetik langsung fungsi persen ke dalam kotak atau sel yang dikehendaki, atau dengan menggunakan fungsi argumen persen yang terdapat pada menu bar. Sintaks atau kalimat perintah yang digunakan dalam fungsi persen adalah sama dengan persen dalam kurung array 1 array 2. Langkah-langkah menghitung koefisien korelasi dengan mengetik langsung fungsi persen. Yang pertama, buka program Microsoft Excel. Yang kedua, masukkan data di atas ke dalam worksheet Excel. Yang ketiga, di kotak atau sel yang diinginkan, ketikkan formula fungsi seperti berikut ini, sama dengan persen dalam kurung B2 titik 2 B13, C2 titik 2 atau titik koma C13, seperti gambar di bawah ini. Yang keempat, tekan enter. Hasilnya akan segera muncul di kotak atau sel yang bersangkutan. Hasil dari contoh di atas adalah 0,96. Menghitung koefisien korelasi dengan fungsi argumen persen. Langkah-langkah menghitung koefisien korelasi dengan fungsi argumen persen. Yang pertama, buka program Microsoft Excel. Kedua, masukkan data di atas di dalam worksheet Excel. Yang ketiga, di toolbar klik formulas. Selanjutnya, klik more function, kemudian pilih statistical. Yang kelima, cari dan klik persen, maka akan muncul window Excel function arguments seperti gambar di bawah ini. Yang keenam, di array 1 klik tombol selection pakai K untuk seleksi atau blok data variabel X yang akan dianalisis, atau klik langsung B2 titik koma B13. Yang selanjutnya di array 2 klik tombol selection untuk seleksi atau blok data variabel Y yang akan dianalisis, atau ketik langsung C2 titik 2 C13. Yang selanjutnya dapat dilihat gambar di bawah ini. Nah, lalu klik OK dan terakhir akan muncul nilai koefisien korelasi 0,96. Contoh yang selanjutnya itu menghitung koefisien korelasi dengan data analisis. Yang pertama, buka program Microsoft Excel. Masukkan data di atas ke dalam worksheet Excel. Yang ketiga, di menu bar klik data. Selanjutnya klik data analisis pada menu bar data, maka akan muncul Windows atau data analisisnya seperti di bawah ini. Dapat dilihat, walaupun mohon maaf gambarnya kurang jelas. Selanjutnya pilih dan klik correlation, lalu klik OK, maka akan muncul window correlation. Yang ketujuh, pada input range, klik selection untuk seleksi atau blok data yang akan dianalisis. Yang selanjutnya, pada object group by, pilih columns. Selanjutnya, centang label inverse row untuk memberikan keterangan pada tabel yang dari hasil analisis. Selanjutnya, di output option, klik new worksheet apply dan isikan nama worksheet korelasi output dan listrik.
untuk membuat worksheet baru dengan nama yang diberikan tersebut. Kemudian klik OK, kemudian akan muncul worksheet baru yang berisikan hasil analisis korelasi dengan nama korelasi output dan listrik. Seperti gambar di bawah ini, dalam tabel tersebut, nilai koefisien korelasi adalah 0,96. Nah, dapat dilihat seperti ini. Jadi berdasarkan cara perhitungan di atas, nilai koefisien korelasi adalah 0,96. Hal ini berarti biaya listrik mempunyai hubungan positif yang erat dengan jumlah output yang dihasilkan produksi. Contoh kasus yang lainnya adalah, di bawah ini ada sebuah berkas jam kerja X dan target Y. Kita akan mencari nilai korelasi kedua variabel X dan Y untuk mengetahui adakah keterkaitan antara jam kerja dan target yang telah dicapai oleh karyawan. Berdasarkan pada berkas di atas, letakkan kursor pada kolom D12, kemudian ketikkan rumus sama dengan Corel array 1 array 2. Array 1 adalah seluruh data di kolom X atau jam kerja, dan array 2 adalah seluruh data di kolom Y atau target. Urutannya, ketikkan rumusnya dulu sama dengan Corel, kemudian tandai seluruh data di kolom jam kerja dengan kursor, kemudian tekan dan tandai seluruh data di kolom target juga dengan kursor, lalu tekan tombol tutup kurung dan tekan enter. Hasilnya adalah 0,9. Untuk membuat kesimpulan hubungan antara dua variabel di atas, memerlukan kriteria sebagai berikut. Dapat dilihat sendiri. Maka kesimpulannya, untuk nilai korelasinya antara jam kerja dan pencapaian target di data yang kita hitung adalah sangat kuat korelasinya. Sekian penjelasan dari saya tentang analisa korelasi, mata kuliah metode numerik. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam menjelaskan walaupun pembuatan videonya. Terima kasih.